Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang input dan output. Tetapi ada baiknya kami memperkenalkan diri kami sebelumnya. Nama saya Hermayantul Lubis dan teman saya Adrian Jeremani. Saya Fernandes Macuntar. Saya Sherman Subadi Terbun Batu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian input atau output. Input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama. Yang selanjutnya kategori-kategori perangkat eksternal yang terhubung dengan modul input atau output. Yang pertama, human readable adalah manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer. Yang kedua, machine readable adalah berhubungan dengan peralatan. Contohnya disk drive, video card, sound card. Selanjutnya communication. Communication merupakan berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Contohnya wireless network card, dan modem. Jadi CPU communication ini berfungsi sebagai media komunikasi dari CPU menuju device eksternal. Cara kerjanya, CPU memberi perintah ke modul I/O. Jadi modul I/O ini memeriksa alamat ya, dan modul I/O ini melaporkan status ke device. Yang keduanya, device communication. Device communication ini berfungsi sebagai media komunikasi dari device eksternal menuju CPU. Cara kerja yang begini. Jadi device ini meneruskan status ke modul I/O, dan modul I/O ini meneruskan perintah, dan modul I/O ini menerima data ke CPU. Oke, selanjutnya data buffering. Data buffering ini berfungsi sebagai penampung data sementara baik dari CPU atau memori maupun dari device melakukan buffer agar kecepatan device lebih cepat. Cara kerjanya, CPU pemberian data ke modul I/O. Modul I/O ini data diberi sesuai daya serap ke device. Device ini pengumpulan data ke modul I/O. Modul I/O ini pengiriman data ke CPU. Oke, selanjutnya error detection. Error detection ini berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Contohnya kesalahan paper jam, bat sektor, kertas habis, terjadi perubahan bit data. Kedua, contoh metode deteksi bit parity. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis perintah pada modul I/O. 1. Perintah test untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. 2. Perintah kontrol untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. 3. Perintah read untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. 4. Perintah write. Perintah ini kebalikan dari perintah read, yaitu untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral. Selanjutnya, teknik pengoperasian modul I/O. 1. I/O terprogram. I/O terprogram adalah data salin pertukaran antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Cara kerjanya, CPU mengeksekusi program ke modul I/O. Modul I/O mengoperasikan I/O ke CPU. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengoperasian modul I/O yang kedua, yaitu intermittent I/O memungkinkan proses tidak membuang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan oleh modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, modul I/O akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Yang ketiga, DMA atau Direct Memory Access. DMA adalah sebuah proses khusus atau Special Purpose Processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU, utama oleh program I/O. DMA mentransfer seluruh data yang diminta ke I/O dari memori secara langsung tanpa melewati pemproses.
Baik, sekian hasil presentasi kami tentang input dan output.